Tahukah Anda, kita terus-menerus berbicara tentang pentingnya menjadi pembelajar seumur hidup, dan dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya dengan tepat. Di akhir video ini, Anda akan memiliki daftar yang jelas dan mudah dipahami untuk memastikan Anda tidak ketinggalan. Selamat datang di Alux. Pertama, buatlah daftar bacaan tahunan. Menjadi pembelajar seumur hidup dapat dimulai dengan sesuatu yang sederhana, seperti membuat daftar buku yang ingin Anda baca tahun ini. Anggap saja seperti perjalanan belajar pribadi Anda yang dipetakan dalam buku. Pertama, tentukan topik apa yang membuat Anda penasaran atau keterampilan apa yang ingin Anda tingkatkan. Setelah Anda mengetahui minat Anda, carilah buku yang sangat direkomendasikan. Temukan waktu di hari Anda, mungkin tepat sebelum tidur atau saat istirahat, untuk membiasakan diri membaca sebentar. Membaca buku-buku ini bukan hanya tentang menyelesaikannya. Ini tentang menikmati perjalanan belajar. Anda tidak berkewajiban untuk menyelesaikan sebuah buku jika Anda merasa buku itu membosankan atau tidak menarik. Tetapi setiap buku yang Anda baca akan membuka ide dan cara berpikir baru. Saat Anda membaca daftar tersebut, Anda tidak hanya membaca, Anda juga mengembangkan pemahaman Anda tentang dunia sedikit demi sedikit. Rata-rata orang Amerika membaca sekitar 12,6 buku per tahun. Jadi, buatlah daftar berisi 12 judul buku untuk tahun depan dan dapatkan sebagai hadiah Natal. Mulailah pagi Anda dengan podcast edukatif. Cara Anda memulai pagi benar-benar dapat menentukan suasana hati Anda sepanjang hari. Cara yang baik untuk membuat pagi Anda produktif adalah dengan mendengarkan podcast edukatif. Ini seperti mengikuti kelas singkat tentang sesuatu yang Anda minati tepat di awal hari. Kami secara pribadi mendengarkan podcast Tim Ferriss saat jalan-jalan pagi bersama anjing-anjing. Namun, jangan hanya mendengarkan. Pikirkan apa yang mereka katakan. Apakah Anda setuju dengan apa yang Anda dengar? Dapatkah Anda menghubungkannya dengan sesuatu atau seseorang yang Anda kenal? Dengan cara ini, Anda tidak hanya mendengar kata-kata, Anda benar-benar belajar dan memikirkan ide-ide baru. Memulai hari Anda dengan podcast adalah cara yang bagus untuk membangunkan otak Anda dan bersemangat untuk belajar. Ini seperti olahraga pagi, tetapi untuk pikiran Anda. Berinvestasilah pada pembelajaran yang terstruktur. Di era di mana informasi berlimpah, tantangan sebenarnya seringkali terletak pada menemukan pengetahuan yang terstruktur dan andal, terutama ketika mempelajari sesuatu yang menarik minat Anda atau penting untuk pekerjaan Anda. Disinilah berinvestasi dalam kursus atau materi pendidikan tidak hanya bermanfaat tetapi juga penting. Ada dua alasan utama untuk pendekatan ini: struktur dan akses ke pengetahuan eksklusif. Pertama, mari kita bahas tentang struktur. Kursus menyediakan perjalanan pembelajaran yang terkurasi. Kursus dirancang untuk membawa Anda dari konsep dasar ke konsep yang lebih maju dengan cara yang logis dan koheren. Pendekatan terstruktur ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih efisien, tetapi juga memastikan bahwa Anda tidak melewatkan konsep-konsep mendasar yang dapat menjadi penting untuk pemahaman Anda. Anda dapat mempelajari apapun sendiri secara gratis, tetapi akan memakan waktu lebih lama. Lakukan itu jika Anda punya waktu. Jika tidak, dapatkan beberapa materi terstruktur. Dan alasan kedua adalah akses ke pengetahuan eksklusif. Ini adalah kebenaran sederhana bahwa wawasan dan pengetahuan yang paling berharga seringkali disimpan di balik dinding berbayar. Para ahli dan profesional yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka lebih mungkin untuk membagikan wawasan terdalam dan strategi efektif mereka dalam kursus atau materi berbayar. Masuk akal. Ini adalah kekayaan intelektual yang berharga yang seringkali mereka kembangkan melalui usaha dan pengalaman yang cukup besar. Namun dari pengalaman kami, investasi selalu membuahkan hasil. Temukan orang-orang yang memiliki tingkat keahlian yang sama dengan Anda. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan perjalanan belajar Anda adalah dengan terhubung dengan sekelompok orang yang memiliki tingkat keahlian dan minat yang sama. Strategi ini didasarkan pada prinsip bahwa pembelajaran kolektif dapat secara signifikan memperkuat pertumbuhan individu. Ketika Anda menemukan sekelompok rekan yang berada pada tahap yang sama dalam pembelajaran atau jalur karir mereka, Anda menciptakan sinergi yang kuat yang dapat mendorong setiap anggota maju. Anggaplah kelompok ini sebagai wadah pemikir pribadi atau kelompok ahli. Anda dapat bertukar ide, mendiskusikan tantangan, dan memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Ini bukan hanya tentang berbagi pengetahuan, ini tentang tumbuh bersama. Manfaat berada dalam kelompok seperti itu berlipat ganda. Pertama, ini menyediakan sistem pendukung. Mempelajari keterampilan baru atau memajukan karir Anda bisa jadi menakutkan, dan memiliki kelompok yang memahami tantangan Anda bisa sangat memotivasi. Kedua, ini mempercepat pembelajaran Anda. Ketika Anda berdiskusi dan berbagi pengetahuan, Anda akan terpapar pada ide dan teknik yang mungkin tidak Anda temukan. Jika Anda berdiskusi dan berbagi pengetahuan, Anda akan terpapar pada ide dan teknik yang mungkin tidak Anda temukan sendiri. Ketiga,
Hal ini membuka peluang untuk berjejaring. Koneksi yang Anda buat dalam kelompok-kelompok ini dapat mengarah pada kolaborasi, peluang kerja, atau bahkan usaha baru. Lebih jauh lagi, terlibat dalam diskusi rutin dan proyek kolaboratif dalam kelompok Anda dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam. Ini seperti memiliki beberapa pasang mata yang melihat masalah yang sama, masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan pemecahan masalah kolektif ini dapat menghasilkan solusi dan terobosan yang inovatif. Tulislah refleksi pembelajaran harian. Tindakan menulis refleksi pembelajaran harian seperti melakukan percakapan dengan pikiran Anda sendiri di mana Anda berhenti sejenak, merenungkan, dan memproses pengalaman dan pelajaran hari itu. Ini adalah kebiasaan sederhana namun berdampak besar yang dapat mengubah cara Anda belajar dan berkembang. Dengan mendedikasikan beberapa menit di penghujung setiap hari untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari, Anda dapat menciptakan alat yang ampuh untuk pengembangan pribadi. Praktik ini lebih dari sekadar merekam peristiwa. Ini tentang menggali apa yang telah Anda serap, mempertanyakannya, dan menghubungkannya dengan pengalaman hidup Anda yang lebih luas. Renungkan pertanyaan seperti, bagaimana pembelajaran ini berhubungan dengan tujuan atau minat saya? Bagaimana saya dapat menerapkannya dalam kehidupan atau pekerjaan saya? Petik 2. Pertanyaan atau ide baru apa yang telah dicetuskannya? Intinya, menulis refleksi pembelajaran harian bukan sekadar alat pembelajaran, melainkan alat kehidupan. Ini membantu Anda menjadi lebih sadar diri, bijaksana, dan memiliki tujuan dalam pertumbuhan pribadi dan profesional Anda. Mengajar. Ada manfaat unik dan kuat yang didapat dari mengajar di bidang keahlian Anda. Ini memperkuat dan memperluas pemahaman Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk mengajar, baik dalam suasana formal atau sekadar membantu teman atau kolega, Anda terlibat dengan materi dengan cara baru. Anda harus memikirkan cara menyajikan informasi dengan jelas dan logis. Dan proses ini seringkali mengungkap kesenjangan dalam pemahaman Anda sendiri, mendorong Anda untuk belajar lebih banyak lagi. Ini adalah siklus di mana mengajar mengarah pada pembelajaran, yang pada gilirannya menjadikan Anda guru yang lebih baik. Dan Anda tahu, tindakan mengajar juga mengasah keterampilan komunikasi Anda. Anda belajar memecah ide-ide kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan lebih mudah dicerna. Keterampilan ini sangat berharga tidak hanya dalam pengajaran, tetapi juga dalam hampir setiap aspek kehidupan profesional dan pribadi. Mampu mengartikulasikan pikiran dan ide Anda dengan jelas merupakan alat yang ampuh dalam situasi apapun. Hadiri setidaknya satu lokakarya setiap tahun. Ada hackathon untuk penggemar teknologi yang menguji keterampilan pengkodean dan pemecahan masalah. Game jam untuk pengembang game yang menantang kreativitas dan kecakapan teknis. Desain sprint untuk para pekerja kreatif yang berfokus pada pembuatan prototipe cepat dan pengalaman pengguna. Namun, kemungkinannya jauh melampaui opsi-opsi ini. Ada akhir pekan startup dan lokakarya inovasi tempat para wirausahawan dan profesional bisnis bertukar pikiran dan mengembangkan model bisnis. Bagi mereka yang berkecimpung di bidang sains, ada simposium penelitian dan lokakarya laboratorium yang menyediakan platform untuk mempresentasikan penelitian dan terlibat dalam wacana ilmiah. Dalam seni kreatif, lokakarya dapat berkisar dari retret menulis intensif hingga lokakarya pembuatan film, yang masing-masing dirancang untuk membenamkan peserta dalam keahlian mereka. Menghadiri acara seperti ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, ini menguji keterampilan Anda dalam lingkungan yang praktis dan seringkali kolaboratif. Anda tidak hanya belajar teori, Anda menerapkan apa yang Anda ketahui dalam skenario dunia nyata. Kedua, Anda memperoleh paparan terhadap apa yang dilakukan orang lain di bidang Anda, teknik, proyek, dan proses berpikir mereka. Temukan mereka dan ikut serta. Anda tidak akan menyesalinya. Terapkan pengetahuan baru dalam proyek-proyek kecil. Ada kegembiraan dan kebanggaan khusus yang muncul dari penggunaan keterampilan baru untuk menyelesaikan sebuah proyek. Mempelajari sesuatu yang baru adalah satu hal, tetapi membuat sesuatu dengan pengetahuan itu adalah tingkat kepuasan yang sama sekali berbeda. Misalnya, jika Anda ingin terjun ke pengembangan game, mengapa tidak mulai dengan membuat game sederhana seperti Snake? Game ini klasik dan cukup mudah bagi pemula. Saat Anda membuatnya, Anda akan menghadapi tantangan nyata yang akan menguji dan meningkatkan keterampilan Anda dengan cara yang praktis. Atau jika Anda mempelajari pengembangan perangkat lunak, cobalah membuat aplikasi dasar. Aplikasi tersebut bisa berupa kalkulator sederhana hingga agenda harian. Proyek ini akan mengajarkan Anda banyak hal tentang keterampilan pengodean, pemecahan masalah, dan debugging yang tidak dapat Anda pahami sepenuhnya hanya dengan membaca atau menonton tutorial. Tertarik dengan sinematografi? Nah,
Buatlah film pendek dan unggah ke YouTube. Anda akan belajar banyak tentang pengambilan gambar, penyuntingan, dan penceritaan. Ditambah lagi, umpan balik yang Anda dapatkan dari pemirsa bisa sangat membantu pembelajaran Anda. Sertakan pembelajaran dalam perjalanan Anda. Rata-rata orang menghabiskan sebagian besar hari mereka dalam aktivitas seperti perjalanan pulang pergi, mengantre, atau melakukan tugas rutin lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa rata-rata waktu perjalanan pulang pergi di banyak kota bisa lebih dari 30 menit sekali jalan. Itu berarti Anda dapat menggunakan waktu berjam-jam setiap minggu untuk melakukan sesuatu yang produktif seperti belajar. Sekarang, pikirkan bagaimana Anda dapat mengubah waktu yang terbuang ini menjadi peluang untuk pengembangan diri. Jika Anda sedang mengemudi, buku audio dan podcast edukasi dapat menjadi teman terbaik Anda. Bagi mereka yang menggunakan transportasi umum, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk membaca. Dari aplikasi pembelajaran bahasa hingga ceramah TED singkat, Anda dapat menemukan konten yang sesuai dengan rentang waktu yang singkat ini. Atau lebih baik lagi, aplikasi Alux. Hanya 10 menit sehari. Kuncinya di sini adalah bersiap. Siapkan materi pembelajaran, buku audio, podcast, e-book, atau aplikasi yang mudah diakses. Dengan begitu, kapanpun Anda memiliki waktu luang, Anda dapat dengan mudah mengaksesnya. If you can speak basic English and if you can use a computer, then you can explore real opportunities on. Dengan mudah mengaksesnya, jelajahi berbagai metode pembelajaran. Setiap individu belajar dengan cara yang berbeda, dan menemukan metode yang paling cocok untuk Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam menyerap dan mengingat informasi secara signifikan. Dunia pembelajaran sangat luas dan beragam, menawarkan berbagai pendekatan yang sesuai dengan preferensi dan gaya yang berbeda. Dengan menjelajahi berbagai metode pembelajaran, Anda tidak hanya membuat prosesnya lebih efektif, tetapi juga lebih menyenangkan. Mulailah dengan bereksperimen dengan berbagai format. Apakah Anda lebih mudah menerima informasi visual? Maka video, infografis, dan diagram mungkin bisa menjadi teman terbaik Anda. Jika Anda merasa lebih baik belajar dengan mendengarkan, maka podcast, buku audio, dan ceramah bisa menjadi pilihan yang ideal. Bagi mereka yang lebih menyukai pendekatan langsung, latihan praktis, eksperimen, atau proyek pembangunan bisa menjadi pilihan yang lebih menarik. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah lingkungan tempat Anda belajar. Beberapa orang benar-benar berkembang dalam lingkungan kelompok, mendapatkan manfaat dari diskusi dan proyek kolaboratif. Dan berbicara tentang itu, Anda dapat melangkah lebih jauh dengan menyiapkan ruang belajar pribadi. Beberapa dekade lalu, banyak rumah memiliki ruangan yang dikenal sebagai ruang belajar. Ruang khusus untuk kegiatan intelektual yang dipenuhi dengan buku, peta, koran, dan suasana tenang yang kondusif untuk belajar. Ruang belajar ini menjadi bukti betapa pentingnya pengetahuan dan pengembangan pribadi. Di zaman yang lebih modern, konsep ruang belajar khusus sudah agak memudar, dan sekarang saatnya untuk mengembalikannya. Langkah pertama dalam menciptakan ruang ini adalah menemukan tempat di rumah Anda yang dapat Anda dedikasikan untuk belajar. Dan itu tidak harus berupa seluruh ruangan. Bahkan sudut kecil atau meja tertentu dapat berfungsi sebagai tempat itu. Setelah Anda memilih tempat, buatlah tempat yang menarik dan kondusif untuk belajar. Isilah dengan peralatan penting seperti buku yang relevan dengan minat Anda, kursi yang nyaman, pencahayaan yang memadai, dan mungkin meja atau meja kecil. Sama seperti ruang belajar di rumah-rumah tua yang mewakili dedikasi untuk pengetahuan, ruang belajar pribadi Anda berfungsi sebagai tempat perlindungan modern untuk pendidikan dan eksplorasi. Berlangganan buletin di bidang Anda. Buletin seringkali menjadi harta karun yang kurang dimanfaatkan yang berisi wawasan, pembaruan, dan pendapat ahli. Buletin menawarkan aliran informasi yang dikurasi langsung ke kotak masuk Anda. Meskipun bernilai, studi dan survei menunjukkan bahwa banyak profesional kurang memanfaatkan buletin sebagai sumber daya untuk pembelajaran berkelanjutan. Jadi, berlangganan buletin pilihan yang tepat dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, buletin menawarkan kemudahan. Daripada menjelajahi banyak situs web atau basis data untuk mencari informasi, Anda menerima wawasan dan artikel penting langsung di kotak masuk Anda. Ini menghemat waktu dan memudahkan untuk tetap mendapatkan informasi bahkan di tengah jadwal yang padat. Kedua, buletin seringkali menyertakan konten yang mungkin tidak Anda temukan sendiri. Jadilah sukarelawan untuk proyek khusus industri. Menjadi sukarelawan untuk proyek yang terkait dengan industri Anda adalah cara yang ampuh untuk meningkatkan keterampilan Anda dan berkontribusi positif pada bidang Anda. Ini adalah pendekatan yang menggabungkan pengembangan pribadi dengan layanan masyarakat, menjadikannya pengalaman yang sangat bermanfaat. Di banyak industri, ada peluang untuk menjadi sukarelawan untuk proyek yang dapat memanfaatkan keahlian Anda,
dan proyek ini menawarkan pengalaman langsung yang berharga. Banyak organisasi dan lembaga nirlaba mencari relawan terampil untuk berbagai proyek. Jadi, pertimbangkan keterampilan apa yang dapat Anda tawarkan dan jenis proyek apa yang akan berarti bagi Anda dan bermanfaat bagi pertumbuhan profesional Anda. Siapkan pelacak kemajuan. Ini bisa di papan tulis atau Google Doc atau perangkat lunak pengelolaan apapun yang mungkin Anda kenal. Tujuannya adalah untuk memiliki manifestasi fisik dari kemajuan Anda dan untuk dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sesuatu yang menarik terjadi di otak Anda ketika Anda dapat melacak berbagai hal dan memeriksanya secara teratur. Itulah mengapa buku harian makanan atau pelacak berat badan bekerja dengan sangat baik. Ada rasa kepuasan yang luar biasa ketika Anda dapat mencentang satu kotak lagi dari bilah kemajuan Anda. Kami memiliki satu di kantor kami yang tersebar di seluruh dinding. Dan terakhir, buat jurnal pembelajaran. Mengikuti tren pencatatan, kami sangat menyarankan untuk membuat jurnal pembelajaran. Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang diperhitungkan dalam kemajuan Anda, buatlah entry di jurnal Anda. Ini bisa sesederhana hari ini saya membaca 20 halaman X-book. Menulis jurnal menjernihkan pikiran dan membantu Anda mengetahui hal-hal yang paling berdampak. Bayangkan membuka kembali jurnal Anda setahun yang lalu dan melihat dengan jelas apa yang telah Anda lakukan, apa yang telah Anda pelajari, dan bagaimana perasaan Anda pada hari tertentu. Jurnal memberi Anda gambaran yang sangat jelas tentang apa yang paling cocok untuk Anda dan cara memanfaatkannya sebaik-baiknya. Menulis jurnal sangat penting sehingga kami menerapkannya di aplikasi Alux yang dapat Anda lihat dengan membuka alux.com/app. Kami membuatnya sangat mudah bagi Anda untuk menggunakannya dengan menambahkan kolom yang paling berharga untuk diisi entry. Jadi, silakan lihat sendiri. Kami harap video ini membantu Anda menemukan cara terbaik untuk menjadi pembelajar seumur hidup.